ia mengirimkan surat atau menulis surat untuk gadis muda ini, di mana surat itu bertuliskan dari Valentine Anda atau from your Valentine. Hai Good Mood, apa kabar nih mood kalian hari ini? Semoga mood kalian dalam keadaan good ya, dan semakin good lagi setelah menonton video ini. Oke, di video kali ini aku akan ngajak kalian diskusi tentang salah satu hari yang pasti dibenci para jomblo nih. Nah, kalian pasti udah tahu hari apa yang aku maksud. Yap, hari kasih sayang atau hari Valentine's Day. Nah, tapi kalian tahu nggak sih Good Mood kalau dulunya hari kasih sayang itu merupakan sebuah festival penuh darah dan juga menyeramkan nih. Kok bisa ya? Yuk langsung aja kita ke penjelasannya. Hari kasih sayang atau Valentine's Day itu seperti kita tahu kan dirayakannya tanggal 14 Februari. Nah, sebenarnya perayaan Valentine's Day itu udah ada dari abad ke-6 sebelum Masehi nih Good Mood. Tapi perayaannya itu nggak kayak sekarang yang penuh dengan cinta kasih, bunga, coklat, atau hal-hal indah dan manis lainnya. Nah, dulu di abad ke-6 itu Valentine atau hari kasih sayang itu lebih ke sebuah pengorbanan dan juga ritual untuk mengusir roh jahat. Nah, ada dua cerita nih tentang awal mula terjadi Valentine. Yang pertama itu adalah cerita tentang festival pagan kuno di Romawi, dan juga yang kedua cerita tentang seorang bernama Valentine. Jadi kata-kata Valentine itu diambil dari orang ini, orang yang cerita yang kedua ini. Nah, yang pertama itu akan ngejelasin cerita tentang yang pertama, festival pagan kuno. Lupercalia. Nah, ini merupakan sebuah festival pagan kuno yang dijalankan atau dirayakan setiap tahunnya di Roma pada tanggal 15 Februari. Kalian tahu nggak sih Good Mood kalau Lupercalia ini merupakan sebuah perayaan berdarah, kekerasan, dan juga semua hal berbau seksual yang dibanjiri dengan pengorbanan hewan dan juga perjodohan secara acak. Hal ini dilakukan berharap agar roh jahat itu hilang dari, udah nggak ada lagi roh jahat, dan juga menghindari kemandulan pada saat itu. Nah, tradisi Lupercalia ini udah ada dari abad ke-6 sebelum Masehi. Nah, menurut legenda Romawi, ada seorang raja bernama Raja Amulius yang membuang dua keponakan kembarnya bernama Romulus dan juga Remus. Nah, dibuang dan ditenggelamkan ke sungai Tibet. Nah, karena ibu dari dua keponakan ini telah melanggar sumpah selibat. Tapi pada saat itu ada seorang pelayan yang kasihan nih sama si Romulus dan juga Remus, keponakan kembar ini, karena dibuang kan. Nah, tapi akhirnya si pelayan ini meletakkan kedua anak ini di dalam keranjang, baru menghanyutkan kedua anak ini di sungai. Nah, saat itu Dewa Sungai pun membawa mereka ke hilir sungai dan keranjang ini tersangkut di pohon ara. Karena keranjangnya dua keponakan ini tersangkut di pohon ara, akhirnya ditemukan oleh seekor serigala betina. Serigala betina inilah yang menyelamatkan kedua anak ini dan membawa mereka ke sarang si serigala betina ini di sebuah dasar bukit Palatin yang merupakan tempat berdirinya Roma sekarang. Nah, setelah sempat dirawat oleh si serigala betina ini, akhirnya si kembar Romulus dan juga Remus itu diadopsi oleh seorang gembala dan juga istrinya. Nah, di sepanjang dirawat oleh si gembala dan istrinya, si kembar ini belajar berdagang lah sama ayah barunya kan. Nah, sampai bertahun-tahun kemudian, si kembar ini sudah besar, sudah dewasa, dan dia itu punya dendam gitu sama pamannya, yaitu si Raja Amelius tadi, karena sudah ingin membunuh si kembar ini kan. Akhirnya ya udah dia mengunjungi si raja itu dan membunuh raja ini. Nah, setelah sudah berhasil membunuh pamannya yaitu Raja Amelius, akhirnya dua kembar ini mencari nih di mana tempat serigala betina yang dulu sempat merawat mereka. Nah, akhirnya mereka pun ketemu dengan gua, di mana di dalam gua itu ketemu mereka sama si serigala betina ini. Nah, di sanalah si kembar itu memberi nama serigala betina ini Lupercal. Nah, menurut legendanya juga nih Good Mood ya, tradisi Lupercalia ini sebenarnya dipersembahkan untuk menghormati serigala betina ini karena telah merawat Romulus dan juga Remus, dan untuk menyenangkan dewa kesuburan di Romawi yaitu Lupercus. Nah, tradisi Lupercalia ini dilakukan di 3 tempat di Good Mood. Yang pertama di Gua Lupercal, tempat sarangnya si serigala betina.
Yang kedua itu di Bukit Paletin. Yang ketiga itu ada di ruang terbuka Remawi, tempat berkumpul publik gitu, yang disebut dengan Komitium. Tradisi Lupercalia ini akan diawali dengan berkumpulnya para Luperci. Nah, Luperci ini adalah anggota yang ikut di festival Lupercalia ini. Nah, mereka semua itu akan berkumpul di Gua Lupercal tadi. Nah, di gua ini para pendeta akan mengorbankan seekor kambing sebagai simbol kesuburan dan seekor anjing sebagai simbol kesucian atau untuk penyucian lah. Setelah selesai mengorbankan kambing dan juga anjing tersebut, nah lalu kambing ini akan dikuliti dan dibentuk seperti cambuk gitu, lalu dicelupkan ke darah kambing itu. Nah, akhirnya orang-orang yang mengikuti festival ini pun turun ke jalanan ke kota mereka dan memukul atau mencambuk semua wanita yang ada di jalan dan juga ladang mereka. Nah, para wanitanya itu bukan menghindar ya, mereka tuh malah kayak senang pada saat dicambuk dengan kulit kambing ini, karena mereka percaya bahwa kalau mereka dicambuk dengan kulit kambing ini, mereka itu akan lebih subur di tahun yang akan datang. Lalu, di hari berikutnya, menurut legenda, semua wanita muda itu akan memasukkan nama mereka itu ke sebuah guci besar. Nah, nantinya, para laki-laki yang belum menikah atau yang masih muda, itu akan mengambil nama di dalam guci tersebut, dan nama siapapun yang mereka ambil, nama perempuan manapun yang mereka ambil, itu akan menjadi pasangan mereka selama setahun ke depan. Nah, biasanya, selama menjalin hubungan setahun itu, ada yang berakhir menikah, atau ya udah selesai selama setahun itu nggak dijalanin lagi. Nah, sebenarnya kan ini sama aja seperti cari jodoh kan ya. Ya kalau memang dapat yang cocok ya ayo lanjut, kalau nggak ya udah akan berakhir gitu aja. Makanya tadi di awal aku bilang festival ini tuh seperti festival perjodohan acak gitu, karena kita nggak tahu siapa jodoh yang akan kita dapatkan atau cewek yang akan kita dapat lah selama setahun ke depan gitu. Cerita kedua itu datang dari seorang pendeta bernama Santo Valentine. Nah, Santo Valentine ini merupakan pendeta yang mengabdi atau melayani Roma pada abad ketiga. Pada saat itu Roma dipimpin oleh seorang kaisar bernama Kaisar Claudius II. Nah, kaisar ini lebih suka orang-orang yang menjadi prajurit itu adalah pria muda. Nah, jadi si kaisar ini beranggapan bahwa pria muda itu lebih baiklah dalam menjadi prajurit daripada pria yang sudah menikah dan berkeluarga, karena mungkin dianggap lebih fleksibel lah ya waktunya. Karena kan kalau sudah berkeluarga itu waktunya juga akan dihabiskan dengan keluarganya, sedangkan kalau pria muda itu waktunya full hanya untuk kerajaannya saja waktu itu. Nah, si pendeta Valentine ini merasa bahwa peraturan dari Kaisar Claudius II ini kayak nggak adil gitu, karena kan itu sama aja merampas haknya si para pria muda ini untuk menikah. Nah, karena Santo Valentine atau pendeta Santo Valentine ini merasa kalau peraturan ini itu tidak adil untuk para pria muda, si pendeta ini pun melakukan pernikahan untuk para pasangan muda itu dengan diam-diam, jadi tanpa diketahui oleh si Kaisar Claudius II ini. Nah, pada akhirnya, ya ketahuan juga sih sebenarnya tindakan si pendeta Valentine ini, dan akhirnya si pendeta Valentine itu dikasih dua pilihan sama raja ini, apakah kamu itu yang pertama, apa kamu mau tidak melakukan hal itu lagi, maksudnya nggak melakukan pernikahan untuk anak-anak muda, atau dihukum mati. Nah, karena si pendeta Valentine ini tuh kayak tetap merasa kalau peraturannya kaisar ini tidak adil, akhirnya si pendeta Valentine ini pun lebih memilih untuk dihukum mati daripada dia tidak melakukan pernikahan untuk anak-anak muda lagi. Nah, ada cerita lain nih dari kisahnya Santo Valentine ini. Nah, cerita lain ini mengatakan bahwa Santo Valentine ini dihukum mati karena dia berusaha membantu seorang Kristen untuk kabur dari penjara Romawi. Karena kan pada saat itu penjara Romawi itu dikenal kejam banget karena suka mukul dan juga menyiksa tawanannya. Nah, karena hal inilah si Santo Valentine itu dihukum dan nantinya akan dihukum mati. Nah, selama si Santo Valentine ini dikurung di penjara, ternyata dia ini jatuh cinta pada seorang gadis muda. Dan ternyata gadis muda ini adalah putri seorang sipir di sana. Nah, selama jatuh cinta ini, ternyata juga si gadis muda ini memang suka balik gitu loh, dan suka mengunjungi Santo Valentine di penjaranya. Nah, sebelum si Santo Valentine dihukum mati, ia mengirimkan surat atau menulis surat untuk gadis muda ini, di mana surat itu bertuliskan dari Valentine Anda atau from your Valentine.
Nah, dari situlah kata-kata dari Valentine Anda itu dipakai sampai sekarang, biasanya di kartu ucapan pada saat hari kasih sayang. Jadi ya udah, tetap aja si Santo Valentine ini meninggal lah ya di dua versi cerita ini. Walaupun cerita tentang Santo Valentine ini itu banyak versi, tapi semua versi dari ceritanya itu berfokus pada satu hal, di mana ya Santo Valentine ini adalah orang yang simpatik, heroik, dan yang paling penting adalah romantis. Nah, karena kepopuleran dan reputasi baik yang diceritakan dari mulut ke mulut tentang Santo Valentine ini, akhirnya Santo Valentine itu populer dan menjadi salah satu orang suci di Inggris dan juga Prancis. Berkat reputasinya sebagai pelindung kekasih, Santo Valentine itu sampai punya punya identitas sebagai seorang yang penuh dengan romansa. Nah, lalu pada abad ke-5 Masehi, Paus Gelasius I itu menghapuskan tradisi Lupercalia tadi, dan akhirnya diganti pada tanggal 14 Februari sebagai perayaan untuk memperingati kemartirannya si Santo Valentine. Gitu. Nah, kemartiran itu diambil dari kata martir, yaitu seseorang yang rela berkorban sampai mati, gitu. Nah, selain Amerika Serikat, yang merayakan Hari Valentine itu juga ada dari Kanada, Meksiko, Inggris Raya, Prancis, dan juga Australia. Nah, kalau di Inggris Raya, Hari Valentine itu masuk dan mulai populer sejak abad ke-17. Pada pertengahan abad ke-18, sudah umum bagi teman dan kekasih dari semua kelas sosial untuk bertukar tanda kasih sayang kecil atau catatan tulisan tangan. Lalu pada tahun 1900, kartu cetak mulai menggantikan surat tertulis karena meningkatnya teknologi percetakan pada saat itu. Nah, orang Amerika mungkin mulai bertukar Valentine buatan tangan itu pada awal tahun 1700-an. Nah, pada tahun 1840, Esther A. Howland mulai menjual Valentine pertama yang diproduksi secara massal di Amerika. Howland yang dikenal sebagai Mother of the Valentine membuat kreasi rumit dengan renda asli, pita, dan gambar berwarna yang dikenal sebagai memo. Nah, hari ini mulai asosiasi kartu ucapan diperkirakan 145 juta kartu Hari Valentine dikirim setiap tahunnya, menjadikan Hari Valentine sebagai hari libur pengiriman kartu terbesar kedua di setiap tahunnya. Di Amerika Serikat, hampir 190 juta kartu ucapan kasih sayang itu dikirimkan setiap tahunnya. Nah, kalau di beberapa negara, kan udah lumrah tuh kalau cowok yang ngasih permen coklat ke cewek. Nah, kalau di Jepang itu kebalik. Cewek yang wajib ngasih permen coklat ke cowok. Nah, tradisi ini biasanya ada di perkantoran. Tapi kalau di luar perkantoran sih biasanya cewek ngasih permen coklat ke cowok itu karena memang dia suka. Tapi kalau di perkantoran itu wajib. Jadi kalau ada cewek yang kerja di kantoran, dia harus dan wajib ngasih permen coklat ke rekan kerja yang cowok. Bahkan kadang-kadang cewek itu harus mengeluarkan uang yang cukup besar nih untuk memberikan rekan kerjanya yang cowok itu permen coklat pada saat Valentine. Nah, di Jepang, permen coklat pada saat Valentine itu namanya giri choko. Giri itu artinya kewajiban, choko itu artinya coklat. Oh ya, di Jepang, selain Valentine's Day, juga ada yang namanya White Day atau Hari Putih. Nah, tapi ini sebenarnya kayak hari balas budi gitu. Karena waktu Valentine itu kan yang mendapatkan hadiah adalah pria. Jadi pria dapat hadiah dari wanita. Tapi kalau di White Day, ini kebalikannya. Wanita yang akan mendapatkan hadiah dari pria. Kayak balas budi gitu. Nah, tapi di Taiwan juga ada nih White Day, bukan cuma Valentine's Day aja di sana. Cuman kebalik nih sama Jepang. Di Taiwan, kalau Valentine itu pria yang akan ngasih hadiah ke wanita. Tapi kalau di White Day, itu wanita yang akan menerima hadiah dari para pria. Sebenarnya sama-sama kayak untuk balas budi gitu. Cuman ini bedanya cuman kebalik aja sih cowok sama ceweknya yang nerimanya kapan. Nah, selain ada Valentine's Day dan juga White Day, di Taiwan juga ada Hari Anak Perempuan yang jatuh pada tanggal 7 dan bulan 7 menurut kalender Tionghoa, yang perayaannya hampir sama seperti Valentine's Day dan juga White Day. Nah, gimana nih menurut kalian Good Mood tentang asal-usul dari Valentine's Day ini? Nah, sebenarnya terlepas dari apapun dan seperti apapun Valentine's Day ini terbentuk, ya anggap aja kalau Valentine's Day ini itu sebagai perwujudan kasih sayang kita ke semua
makhluk yang ada di dunia ini. Nggak cuma ke pasangan aja ya. Ya walaupun sebenarnya kasih sayang itu bisa kita tunjukkan setiap hari, tapi ya khusus di 14 Februari ini melakukan hal yang lebih lah untuk orang yang kita sayang, untuk orang yang ada di sekitar kita. Oh ya, terima kasih sudah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!